Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan medan kontinu, muatan kontinu dan bagaimana medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan kontinu tersebut. Kita ulas sedikit. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas ada beberapa muatan. Kita katakan ini berarti muatannya sebarannya diskrit. Lalu kita tinjau medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh sebaran muatan diskrit ini. Dan kita dapatkan bentuknya seperti ini medan listriknya. Ini dengan menggunakan prinsip superposisi. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau distribusi muatannya tidak diskrit tapi kontinu? Bisa jadi berbentuk volume, berbentuk permukaan, atau berbentuk garis. Nah, maka kita juga harus merumuskan bagaimana medan listrik di suatu titik, katakanlah di titik P, yang ditimbulkan oleh distribusi muatan yang kontinu ini. Nah, maka permasalahannya tidak sulit sebenarnya, yaitu kita tinggal memperumum saja kaidah superposisinya. Kalau sebelumnya kita menggunakan penjumlahan biasa dengan sigma seperti ini, maka kita sekarang untuk distribusi yang kontinu, kita rubah penjumlahan ini menjadi integral. Nah, kemudian pada pembahasan untuk distribusi diskrit, satuan atau unit muatan terkecilnya adalah satu muatan, Q1, Q2 dan seterusnya. Maka muncul di sini Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Maka pada distribusi yang kontinu, unit terkecilnya kita gunakan dq, ya, katakanlah seperti ini, dq. Sehingga di sini peran ki di sini kita gantikan dengan dq. Dan dq ini tentunya nilainya bisa berbeda-beda di setiap titik ini, ya, dq. Nah, kemudian ri di sini sama dengan RI topi di sini, ya, sama dengan R topi ini. Dan sebagaimana di sini RI ini tentunya nilainya dan arahnya itu berbeda-beda untuk setiap I, maka R topi di sini juga merupakan variabel, ya. Jadi dia merupakan variabel, bukan konstanta. Kemudian R di sini yang menunjukkan jarak dari setiap dq ke titik P yang ditinjau. Jadi kalau dq-nya ini, maka R-nya adalah agak miring. R-nya adalah ini. Kemudian kalau kita tinjau dq yang lain, misalkan sebelah sini, maka R-nya untuk si dq ini ya berarti yang sana. Begitu, ya. Ini R-nya lagi. Nah, sehingga R ini dan R ini bervariasi, ya, untuk dq-dq yang berbeda. Sehingga kita punya sekarang rumus untuk menentukan medan listrik di suatu titik P yang ditimbulkan oleh distribusi muatan kontinu. Katakanlah muatan kontinu totalnya adalah Q, misalkan begitu. Nah, sekarang kita akan tinjau untuk 3 macam distribusi kontinu. Saya hapus dulu ini. Yang pertama, distribusi garis. Kita sebut saja seperti itu. Jadi bisa saja berbentuk seperti ini. Ini garis muatan, katakanlah muatan totalnya Q begitu. Maka elemen garisnya sekian ini akan mengandung muatan sebesar dq. Akan seperti itu. Sehingga kalau rapat muatan di titik sini itu adalah lambda, ya, rapat muatan ini adalah rapat muatan lambda. Misalkan saya kasih koordinat. Nah, ini katakanlah vektor R aksen
maka ini adalah lambda R aksen itu adalah rapat muatan di posisi R aksen. Maka dq ini bisa kita tuliskan sebagai lambda R aksen dikalikan dl aksen, ya, dl aksen. dl itu adalah sepanjang sekian ini dl. Oke. Jadi ini kalau distribusi rapat, distribusinya adalah distribusi garis. Kalau seperti itu maka kita punya nanti medan listrik di titik P. Misalkan titik P-nya ini titik P-nya, maka itu sama dengan integral K-nya boleh kita keluarkan saja karena dia sudah konstan, memang konstanta. dq-nya kita boleh gantikan dengan ini lambda R aksen dl, lalu ini per R kuadrat. Nah, R ini mana? Ya, R ini tentunya juga bervariasi bergantung pada posisi dq-nya. Maka kalau dq di sini berarti R-nya adalah yang ini. Ya. Kemudian kalau dq-nya yang di sini, ya berarti R-nya adalah dari sini ke sana. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah besarnya R dikuadratkan. Integralnya sepanjang apa? Ya sepanjang seluruh dq ini. Jadi kalau misalkan total ini adalah panjangnya kita sebut saja sebagai L, berarti ini sepanjang L ini. Gitu. Nah, kemudian sekarang masuk ke contoh untuk distribusi yang kedua. Oh, sebelumnya. Nah, tentunya ini harus ada vektor satuannya ya. Vektor satuannya tentunya adalah R topi. Ya. Kemana R topi? Ya, R topi sekali lagi seperti ini tadi, bahwa R topi itu bergantung pada vektor R ini, vektor R latin ini, sehingga R topi ini bervariasi nanti. Maka dalam proses integrasi dia akan harus ikut ya dalam proses integrasinya, sehingga finishnya, hasilnya nanti seperti apa ya tergantung nanti ya. Itulah yang akan menentukan arahnya si vektor medan vektor E ini. Ya, sekarang kita masuk ke distribusi jenis kedua. Yang kedua, distribusi permukaan. Misalkan ini permukaannya, maka elemen permukaan ini katakanlah saya sebut sebagai dA aksen. Ini mungkin, oh ini tadi saya kurang aksennya. Oke. dA aksen, maka kita akan tuliskan dia sekarang, dan katakanlah rapat, dan ini posisi elemen dA aksen ini berada di R aksen misalkan, maka muatannya, elemen muatan di dA aksen ini sama dengan, katakanlah ini rapat muatannya di posisi R aksen dikalikan dA aksen. Jadi di sini ada elemen muatan sebesar ini ya, sebesar dq sama dengan sigma R aksen kalikan dA aksen. Maka sekarang medan listrik di titik P, ya katakanlah titik P-nya di sini, itu sama dengan K dikalikan integral kalikan ini sigma R aksen dA aksen dibagi dengan R kuadrat kalikan R topi. Sekali lagi, R sebagaimana sudah dijelaskan di video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa R latin ini menunjukkan yang di bawah ini berarti menunjukkan jarak
dari sumber muatan ke titik yang ditinjau. Kalau seperti ini berarti jarak dari sumber muatan ke titik yang ditinjau. Jadi kalau kita tinjau deki yang ini berarti deki yang di sini berarti inilah R, vektor R-nya. Kalau kita tinjau dekinya yang di sebelah sini, ketika kita ambil deki yang sebelah sini, maka R topinya adalah vektor R-nya adalah yang dari sini ke sana. Seperti itu. Ya, sekali lagi ini bervariasi, ini juga bervariasi karena kita akan mengintegralkan ke seluruh permukaan ini. Misalkan ini permukaannya adalah permukaan A, ya berarti ini kita integralkan ke seluruh permukaan A. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Jenis ketiga, distribusi volume. Volume, katakanlah kita ambil sekian ini sebagai elemen volumenya, dan ini adalah elemen volume D tau aksen itu terletak pada posisi R aksen, maka dekinya di volume elemen volume ini adalah, katakanlah ini adalah rapat muatannya kalikan D tau aksen, sehingga tinggal kita bentuk sekarang rumusnya. Untuk medan listrik di titik P itu sama dengan K kalikan integral rho R aksen D tau aksen R topi dibagi dengan R kuadrat. Ya, seperti itu. Ini berarti adalah, ya ini adalah rapat muatan di R aksen. Yang ini juga berarti adalah rapat muatan di R aksen. Kalau volumenya ini seluruhnya adalah V, ya berarti kita volumenya ya udah Pak V, maka kita integralkan ke seluruh V ini. Jadi secara prinsip kita hanya cukup memperluas konsep dari tadinya kita gunakan penjumlahan biasa. Untuk distribusi kontinu ini kita pakainya sekarang integral, dan elemen muatannya atau unit muatan terkecilnya sekarang kita pakai deki, ya deki. Nah, berapa dekinya ya tergantung jenis distribusinya. Kalau distribusinya garis ya kita pakai deki sama dengan lambda dl, katakan begitu. Lambdanya mewakili rapat muatan garis. Sementara kalau yang ini yang distribusinya berupa permukaan, maka dekinya adalah sigma dA dengan sigma adalah rapat muatan permukaan. Kemudian untuk yang distribusinya berupa volume, rapat muatannya adalah rho yang merupakan rapat muatan volume gitu. Ya, jadi sekarang kita akan coba terapkan untuk membahas salah satu contoh kasus ya. Ini kita hapus dulu. Kita misalkan tinjau titik P-nya di sini berada di sumbu Y ini ya. Sumbu Y ini sumbu X. Kemudian ada muatan sepanjang ini. Ya, sepanjang ini. Katakanlah ini panjangnya D, ini panjangnya D, ini tingginya D. Dengan seperti itu, ini muatannya ya, berupa muatan garis, dan asumsinya sekarang rapat muatannya lambda itu konstan. Jadi kita ambil selebar ini, misalkan jumlah total muatannya selebar ini akan sama dengan lebar yang sama di titik di bagian manapun. Maksudnya begitu ya, kalau rapatnya itu adalah konstan, rapat muatannya konstan. Nah, maka sekarang coba kita hitung.
kita tentunya akan menggunakan rumus ini. K integral tadi lambda dl aksen r kuadrat. Nah, perhatikan dl ini berarti adalah sepanjang garis ini. Maka kita bisa ganti dl ini menjadi lambda dx gitu ya. Kemudian lambda sendiri karena sudah konstanta, maka karena dia konstanta kita bisa keluarkan dari integral. Oke, jadi kita tinggal punya ini r topi belum? Ini r topi. Kemudian kita punya r kuadrat. Nah, sekarang integrasinya dari mana? Ya berarti dari ujung kiri sampai ujung kanan. Berarti ujung kiri berarti adalah minus d. Ini saya tulis minus d ya. Maksudnya tadi jaraknya d ya. Minus d sampai d. Sampai d. Sebenarnya karena rapat muatan ini seragam, maka apa yang dikerjakan dari sebelah kanan ini nanti akan ada yang saling mengcancel dengan yang dari sebelah kiri, yaitu yang komponen horizontalnya ya. Seharusnya begitu. Jadi kita tidak perlu menghitung komponen horizontal, tapi tidak apa, kita coba kerjakan aja. Nah, sekarang kita tentukan dulu, misalkan kita ambil contoh di sebelah sini misalkan ya. Kita ambil di sebelah situ, ini sebagai DQ-nya. Ya, wilayah ini. Nah, gini ya. Jadi misalkan ini ya, sekian ini itu DQ, misalkan seperti itu. Oke. Nah, maka R-nya untuk si DQ ini, R topinya itu adalah dari sini, R latinnya dia dari sini sampai sini. Ya, jadi ini adalah vektor R latinnya. R satuannya ya tinggal tarik sepanjang ini, tapi hanya sejauh satu satuan. Seperti itu. Nah, apa ungkapan untuk R topi ini? Ya, tentunya misalkan ini berada di posisi X. Sekarang si tadi yang R aksen ini untuk menunjukkan posisi si DQ-nya dapat kita tuliskan posisinya sebagai X pada kasus ini. Berarti R vektor R latin ini sama dengan, kalau kita uraikan gambar ini di bawahnya ini, nah maka ini adalah komponen horizontalnya, ini adalah komponen vertikalnya. Oke, ini R vektor ini. Maka panjang sekian ini tentunya sama dengan X ini, karena panjang sekian ini sama dengan X. Tapi arahnya ke kiri, berarti berlawanan dengan arah vektor satuan I. Ya, berarti minus I. Sehingga komponen horizontalnya adalah minus X I. Kemudian komponen vertikalnya sama dengan sejauh D, tapi arahnya searah dengan J, berarti plus D J. Gitu ya. Itu untuk vektor R-nya, R latinnya. Maka R topi kita bisa bentuk dari ini, yaitu R latin ini dibagi dengan besarnya. Ya. Nah, besarnya ini apa? Tentunya adalah akar dari X kuadrat ditambah D kuadrat. Kemudian vektornya kita taruh di atas, min XI plus D J. Oke, lihat dari vektor R ini saja, atau R latin ini, yang variabel yang variatif adalah yang ini ya, yang komponennya I, sementara komponen J itu adalah konstanta D. Maka begitu juga di sini untuk R topi itu juga bukan suatu konstanta, karena di sini ada X dan X ini yang nilainya bervariasi. Nah, kemudian sekarang ini tinggal kita masukkan ke dalam integral itu. Jadi kita punya P sama dengan K lambda integral dari minus D sampai D, lalu 1
1 per ini R kuadratnya kan ini dipadatkan, berarti X kuadrat plus D kuadrat, lalu dx tetap, lalu R ini adalah ini dia ya, minus xi plus dj, kemudian dx. Nah ininya belum ya, ininya setengah, tadi ada 1 berarti ini adalah 3/2, kemudian R topik dx. Oke, kalau ini kita pecah bisa kita urai menjadi K lambda dalam kurung integral min D sampai D, lalu ini adalah min xi dibagi dengan 3x kuadrat plus D kuadrat dipangkat 3/2, lalu ditambah dengan dx ya, dx ditambah dengan atau ini i nya saya taruh di luar aja kan sudah konstanta ini, nah gitu. Kemudian ditambah dengan integral min D sampai D, lalu ini adalah D, ini konstanta saja ini, bagi dengan X kuadrat plus D kuadrat maka 3/2, lalu ini adalah dx, ini J ya, gitu. Sekarang permasalahan cuma tinggal menyelesaikan integral ini. Nah biasanya daripada kita repot-repot, bentuk semacam ini sudah tersedia di tabel integral ya, tinggal kita pakai saja, bisa mengurangi pekerjaan kita. Oke, dari tabel integral kita dapatkan bahwa yang integral pertama ini akan menghasilkan i-nya saya taruh di depan, minus, lalu ini adalah 1 per x kuadrat plus d kuadrat, lalu dimasukkan batas integrasinya yang dari minus d sampai plus d. Kemudian yang suku kedua ini akan menghasilkan plus, ini d nya di luar, lalu ini ada j, lalu integrasinya nanti akan menghasilkan x dibagi dengan d kuadrat kalikan x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Masukkan batasnya dari minus d sampai plus d ya. Sehingga sekarang kita dapatkan di sini adalah K lambda minus i, ini kalau dimasukkan karena x itu hanya ada di dalam tanda, oh ini berarti ini kurang ya tadi ya, ini harusnya adalah pangkat setengah ya, oh ya ini juga kurang minus. Oke, kalau dimasukkan maka yang karena x kuadrat x nya itu ada di dalam sini, dalam akar ini, dan itu dikuadratkan, maka baik dimasukkan minus d maupun plus d nanti tetap sama-sama d kuadrat ya, harus. Jadi ini akan jadi 0. Tapi oke lah, kita tuliskan saja ya, min 1 per d kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah dikurangi dengan min 1 per d kuadrat plus d besar kuadrat pangkat setengah. Oke, ini yang suku integral pertama ya, dan ini sama ya, akar ini dengan ini sama jadi 0. Kemudian yang suku kedua plus dj, kita masukkan sekarang yang ini dulu, berarti ini adalah d dibagi dengan d kuadrat x kuadrat, ini d kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah dikurangi dengan ini, masukkan ke sini jadi minus d per sini juga akan d kuadrat, lalu ini juga d kecil kuadrat plus d besar kuadrat pangkat setengah ya. Yang ini akan saling menghilangkan, tersisa yang ini, padahal ini sama ini bentuknya sama, ini ada minus minus jadi plus, jadi ini dua kalinya ini ya, maka nanti hasilnya adalah, saya tulis sebelah kiri sini, sama dengan K lambda
D sama D kuadrat ini dari sini jadi pangkat 1 ya, dihilangkan oleh ini. Kemudian J ini nanti saya taruh belakang. Lalu ada D ini berarti nanti ada 2D. Lalu ada ini di bawahnya D kuadrat plus D besar kuadrat diakarkan. Lalu oke sudah, lalu ini adalah C. Ya, jadi inilah hasil akhirnya. Kita lihat ternyata tidak bergantung kepada atau tidak memiliki arah ke komponen I ya. Jadi hanya komponen J saja yang ada. Ya karena apa? Karena tadi seperti di awal sudah kita duga bahwa komponen yang arah horizontal itu akan saling menghilangkan ya. Jadi contoh misalkan yang dari sebelah sini akan memiliki komponen ke horizontalnya ke kiri, vertikalnya ke atas ya, karena vektornya katakanlah ke sana misalkan. Ini asumsinya DQ-nya positif ya, berarti ini ke arah sana. Nah kemudian yang ini akan dihilangkan, akan di cancel oleh mana? Oleh DQ yang dari sebelah kiri yang jaraknya sama dengan ini, yaitu sejauh X juga ya, sejauh X. Sebelah kiri berarti pada posisi minus X. Nah DQ disinilah yang akan mengcancel ya, akan mengcancel. Ini dia E-nya, komponen horizontalnya ini, komponen vertikalnya ke sana. Maka ini akan saling cancel dengan yang ini, gitu ya. Jadi sebenarnya kita cukup langsung menghitung bagian J-nya saja, bagian J-nya, kemudian integrasinya cukup kita lakukan dari 0 sampai D saja, nanti hasilnya kita kalikan 2, sebenarnya bisa begitu ya. Jadi ini dari 0 sampai D saja, tapi di sini harus kita kalikan 2 ya. Oke, jadi ini contoh, nanti bisa berlatih untuk kasus-kasus yang lain. Silahkan dicoba sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.